Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Fanargi Supandi dengan NIM 2203985. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing itu tentang cara penulangan di plat atau slab rebar Revit gitu. Melanjutkan desain portal sederhana yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, mungkin kita next aja ke Autodesk-nya. Nah, di Revit-nya udah kita udah kita buat juga si pemodelannya dari sebelumnya gitu ya, karena ini melanjutkan, dan di sini sudah ada beberapa perubahan yang dimana karena pada sebelumnya saya sudah menggambar plat dengan menggunakan apa template struktur gitu ya. Jadi di sini udah ada rebarnya gitu. Karena kalau kita mencoba membuat floor gitu dari template arsitektural, bisa bisa kita coba di sini. Sebentar. Nah, mohon maaf teman-teman, tadi ada sedikit kendala. Nah, mungkin kalau kita coba di floor gitu ya, kita gambar secara rectangle kayak gini dan kita finish. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan kalau kita ini udah diklik. Nah, ini udah diklik ya, teman-teman. Nah, di sini tuh nggak ada rebarnya gitu. Sedangkan kalau yang kita coba gitu, kalau di sini kita klik, nah di sini udah ada muncul rebarnya. Sedangkan kalau yang ini diklik nggak ada. Nah, itulah sedikit perbedaannya kalau kita menggunakan floor dari arsitektur. Nah, mungkin di sini juga sudah kita tambahkan sesuai yang di video Bapak gitu, untuk mempersingkat waktu. Saya sudah tambahkan di sini list plank dengan dengan tebal 10 cm dan tingginya menyesuaikan dengan balok. Di sini kita bisa kita lihat udah sesuai, udah pas gitu. Nah, udah pas gitu. Nah, mungkin tahap selanjutnya mungkin kita akan melakukan sebuah penulangan pada plat ini gitu ya. Nah, teman-teman, untuk mencoba menambahkan tulangan, kita bisa klik di sini platnya, dan di sini kita pilih area. Kita okekan saja. Lalu setelah itu kita gambarnya dengan cara menggunakan rectangle atau kotak. Nah, kita zoom aja di sini. Nah, kita pilih di sini karena sesuai dengan balok-baloknya. Lalu kita sampai sini, karena jangan sampai sini ya teman-teman, karena di situ sudah beda penulangannya. Karena kalau di sini dua arah, kalau di situ cuman bagian atasnya saja karena di sana cantilever. Kita sampai sini teman-teman, kita bisa cari. Nah, di sini sudah teman-teman, untuk rebarnya sendiri digambar secara kotak rectangle gitu dari sini mengikuti balok-baloknya. Di sini juga baloknya sudah sejajar. Kita lanjut ke sini sampai sini. Gitu ya, teman-teman. Kalau sudah, kita finishkan saja. Klik yang ini ya, teman-teman, finish edit mode, dan sudah terpasang. Di sini kita bisa lihat. Nah, ini tuh udah termasuk tulangan-tulangannya ya, teman-teman. Nah, mungkin kalau secara jauh kita bisa lihat seperti ini. Ini kita bisa lihat saja. Nah, untuk ini tuh kan kelihatannya teman-teman ada X-nya. Dan kalau tentang X itu kita bisa klik ini tuh yang dinamakan dengan sistem. Yang dinamakan dengan sistem itu kan
Kalau tulangan kan atas dan bawah ya teman-teman, tumpuan dan lapangan. Kalau sistem ini tuh jadi kita kalau menggunakan sistem atas dan bawah itu disamakan atau ngegabung gitu, kita satu edit dalam satu sistem. Nah kalau di remove kita bisa lihat di sini nanti dia bakal beda-beda gitu, yang atas, yang bawah tidak terintegrasi dalam satu sistem, seperti itu ya teman-teman. Nah mungkin kalau untuk pada kali ini kita akan coba disistemkan saja karena atas dan bawahnya akan disamakan. Nah untuk selanjutnya kalau kita kursornya kayak bertimpa-timpa gitu layarnya, kita bisa gunakan tab untuk memilih yang mana akan kita pilih sampai ada tanda X. Mungkin di sini tadi udah ada, kita coba cari lagi. Nah ini udah, lalu kita klik. Nah kalau sudah kita klik itu yang bakal terpilih. Nah mungkin di sini kita bisa edit jaraknya, karena di sini masih 300. Kalau kita ubah, kita coba 150-kan saja karena itu yang biasanya jadi standar gitu untuk jarak. Nah seperti itu untuk mayor. Kalau mayor tuh jadi jarak ke sininya, jadi jarak ininya udah deket-deket tuh. Nah itu yang mayor. Kalau yang minor 150 kita apply juga, nanti dia kotak-kotak. Nah itu kan yang top, masih yang atas karena ini sistem. Kita ada yang bawah juga di sininya, yang bottom tuh, bottom layer kita ubah 150 dan di sini juga 150 apply. Nah seperti itu, ini udah sama semua ya teman-teman. Jadi kita udah memasang plat tumpuan dan lapangan disamakan di plat sini untuk dua arah gitu, plat yang ini. Nah mungkin untuk selanjutnya kita akan coba gambarkan yang bagian sini, yang bagian cantilevernya. Nah untuk bagian cantilevernya sedikit berbeda karena di cantilever itu tidak dua arah, tidak atas bawah, hanya bagian atas saja. Nah untuk tampak penulangan itu sudah terbuat, bisa kita lihat di sini atas bawahnya sudah ada, ini atas, ini bagian bawah ya teman-teman. Nah, nanti kita akan coba gambarkan di sebelah sini gitu. Nah mungkin caranya kita bisa ke structure, ke rebar. Nah kita pilih jenis rebarnya yang L, bentukannya kayak L tapi cuma satu, 17 mungkin ya. Oh yang ini nih. Nah M17A kita pilih. Nah seperti ini ya teman-teman, kan ini yang M17A. Nah mungkin ini tidak bisa digambar karena di sininya masih current work plane, harusnya yang near cover. Nah mungkin kita bisa cobain di sini, kita pencet aja. Nah sedikit nge-lag teman-teman. Nah mungkin kalau placementnya seperti itu, kita cobain placement yang ini. Nah yang penting tampilannya itu melekuk ke bawah ya teman-teman. Kita coba klik lagi aja. Nah sudah. Nah mungkin yang tadi yang salah placementnya karena tampilannya tidak seperti ini, bisa kita hapus saja. Kita bisa pilih di sini. Bukan yang ini, mungkin yang sampai ungu. Nah mungkin yang ini ya. Nah betul, yang ini kita bisa delete saja. Nah yang kita pakai yang ini ya teman-teman. Nah untuk yang ini kita bisa edit lagi supaya panjangnya sampai bawah. Caranya dengan edit constraint. Nah untuk edit constraint kita coba lihat ke sini. Nah yang orange-nya itu kita misal mau titik acuannya itu horizontal, yang
yang warna orange-nya itu harus yang horizontalnya juga. Dan caranya gimana? Kita bisa klik aja. Nah, di sini udah orange, baru kita cari titik acunya, misalkan mau sampai sini atau sampai sini bebas ya teman-teman. Nah, kita coba sampai sini saja. Nah, di sini nanti ada angka yang dimana jarak ke sini itu 270 mm. Nah, mungkin untuk kita sampai bawah persis, kita bisa nolkan saja, tapi karena mungkin tulangan tidak akan sampai nempel banget, kita kasih jarak eh, minus 20 mm atau sekitar 2 cm gitu. Kita bisa enter, nanti kita berjarak dari sini ke sini itu sekitar 2 sentian. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kita finish. Oke. Nah, sudah itu untuk yang sampai bawah. Nah, mungkin setelahnya kita akan mengedit terkait hooknya. Nah, kita bisa editnya itu di sini. Kita bisa gedekan. Nah, di sini ada namanya hook start. Nah, mungkin kita bisa atau hook start, add start atau hook add end gitu ya. Kita coba aja di sini satu-satu mana yang betulnya. Nah, mungkin kita coba di sini yang 180. Nah, sudah betul ya teman-teman, yang ini berarti yang di add startnya yang diubah hooknya. Nah, mungkin di sini hooknya juga lebih dari si apa di sini di struktur dindingnya atau yang kita tadi namain sebagai list plank, kita bisa edit di sininya. Nah, untuk diedit nanti kita hook band diameternya yang 30. Nah, mungkin tidak terubah ya teman-teman. Sebentar. Kita bisa edit type lagi. Kita bisa besarkan saja. Untuk yang ini kita mungkin balikin lagi ke 80. Oh ya, ini band diameter doang. Nah, yang hook band diameter ya teman-teman, yang kita 30-kan saja diameternya. Apply. Nah, nanti dia akan menyesuaikan gitu ya dengan yang kita edit. Nah, untuk panjang hooknya kalau kita ingin edit juga bisa di sini hook length. Yang di sini yang standar 180, di sini hook length-nya itu 150, kita ke 70-kan saja. Misal, oke. Apply. Nah, nanti dia berkurang sendiri. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita okekan saja. Sebentar, mungkin kita akan save terlebih dahulu. Nah, teman-teman, mungkin di sini kan yang kita gambar ini baru satu ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, yang kita bisa wireframe saja supaya ini karena tebal-tebal kita ubah ke 5 atau 10, bebas gimana teman-teman. 10 biar nggak terlalu tipis, terserah. Nah, mungkin di sini kan baru satu ya teman-teman, belum sampai memanjang sampai sana. Caranya itu kita bisa di sini maksimum spacing. Nah, jaraknya tuh 150 supaya sama ya teman-teman. Nah, kita gituin aja. Nanti dia bakalan memanjang sampai ujung dengan jarak 150 mm atau 15 cm. Seperti itu. Nah, untuk mungkin untuk
tulangan apa namanya ini tuh tulangan utama gitu ya teman-teman, sudah jadi karena sudah sampai sana. Nah mungkin yang belumnya itu tulangan baginya, jadi tulangan ke memanjang ke sebelah sananya dari sini ke sana gitu ya teman-teman. Nah cara gambarnya seperti apa, kita bisa ke tampak dulu karena beda ya kalau kita di 3D kita buat sebuah rebar nanti sistemnya beda gitu daripada kalau kita buat rebar di yang tampak. Nanti yang kita butuhkan adalah sebetulnya template ininya gitu ya. Nah yang kita pakai nanti akan ini, pakai yang polos aja. Dan untuk placementnya, untuk ini kan masih yang ini ya teman-teman. Nah kita placementnya yang parallel to cover. Jadi dia, nah gini titik dari sini ke ujung sana gitu ya teman-teman. Dan ini memanjang ke bawah lebar tingginya. Nah mungkin kita bisa taruh dulu aja di sini, lalu kita escape. Nah di sini kita bisa edit karena cuma satu buah. Nah kita bisa maksimum spacing. Nah di sini kan cuma 2 ya. Mungkin kita bisa fixed numbernya sebanyak 3. Nah nanti ada di tengahnya. Nah untuk memindahkannya teman-teman kita bisa pencet ini lagi. Nah lalu edit constraint di sini, lalu kita akan pindahkan ke samping sebelah sini. Caranya sama, yang ini oranye kan masih yang horizontal, kita pindahkan oranye ke yang vertikal. Nah udah vertikal baru kita cari garis yang mana yang kita ingin tuju, misalkan ke sini. Nah ini udah ada ya teman-teman. Nah ini ada jaraknya 420. Kita akan mungkin bakal ubah di sini sampai 0 dulu. Nah kalau 0 kan di sini banget ya teman-teman. Nah karena ini sama udah ada tulangannya, bisa kita ubah aja karena kita tahu mungkinnya di sini struktur rebarnya di mana diameternya T 12,7 mm. Nah mungkin kita bisa ubah lagi ke sana sepanjang 12,7 mm supaya pas di luar daripada apa itu namanya tulangan yang selanjutnya. Kita coba di sini sudah pas banget teman-teman ya. Kalau kita coba 13 sama aja teman-teman, kita 12 kan saja, nggak apa-apa, sesuai dengan properties yang ada. Gitu ya teman-teman supaya pas. Nah mungkin untuk selanjutnya untuk horizontalnya juga sama, kita akan mengacu ke sini. Di sini udah 0, kita coba ke 12,7 juga supaya di atas. Nah mungkin seperti ini ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk yang bawahnya juga kita ingin sampai sini, kita nolkan. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah mungkin untuk tulangannya itu karena mungkin jaraknya cukup panjang juga, kita akan tambah saja supaya menjadi 4. Nah di sini jadi 4 aja. Nah sudah. Nah nanti di sini dia sudah sesuai. Nah mungkin selanjutnya untuk yang sininya, bagi yang sebelah sininya kita bisa gambar lagi secara klik ini, pencet ini. Nah mungkin yang bedanya placementnya, karena ini placementnya ke bawah. Nah mungkin kita ingin perpendikular, jadi nanti dia tulangannya akan memanjang ke samping seperti itu. Kita bisa klik di sini, kita bisa coba maksimum spacing. Nah di sini sudah ke samping sampai situ. Nah mungkin kita ingin di sininya 150 aja, sesuaikan dengan yang lainnya. Nah
kita bisa edit juga lebarnya, edit constraint, supaya kita bisa pindahkan ke atas, ke yang sini. Nah di sini udah ada ininya. Nah mungkin karena kita tahu tadi 12,7, kita ketik 12,7 aja supaya nanti di atas dan mungkin akan sejajar dengan ini. Nah mungkin di sininya juga kita bisa sesuaikan dengan ini 12,7. Nah mungkin nanti kan akan double sama yang ini. Nah kita mungkin nanti bakal hilangkan yang kanannya karena agar tidak double teman-teman. Nah yang ini juga kita bisa coba. Nah mungkin kalau yang ini kita lihat yang mana ya teman-teman, sebentar, mungkin kita coba di yang sini saja. Kita tulis 12,7. Nah seperti itu, nanti dia di sini finish. Nah mungkin kalau untuk kita ingin menghilangkan ujung-ujungnya aja, kita bisa matikan centangnya. Di sini juga kita bisa matikan karena di situ sudah ada. Nah jadi ini sudah sejajar ya teman-teman, yang ininya udah ada, yang ininya udah ada. Nah untuk tampilannya mungkin kita bisa lihat di 3D. Nah di sini sudah terpasang ya teman-teman, secara baginya dan juga tulangan utamanya seperti itu. Nah mungkin kalau kita ingin lihat gitu secara apa ya, tulangan secara baik, kita coba aja. Nah azannya teman-teman sebentar. Nah teman-teman, kalau kita ingin lihat tampilannya, kita bisa di sini fine kan dulu. Nah lalu kita bisa edit, di sini kita bisa blok aja dulu. Mungkin di sini kita sedikit listrik dulu atau shaded. Nah mungkin seperti ini dengan transparansi sekitar 5 atau kita naikkan 10, apply. Oke. Nah kan tadi kita mau edit ya teman-teman, di sini kita filter dulu untuk lebarnya aja. Oke. Nah di sini udah ke select. Nah di sini kita visibility state-nya jadi 3D view-nya view as solid. Oke. Jadi tampilannya akan berubah. Terlihat ya teman-teman, di sini sudah lumayan apa ya istilahnya, lumayan 3D itu, kayak ada isinya gitu ya teman-teman. Mungkin segitu ya buat cara pembuatannya. Nah di sini juga kita bisa coba menggunakan plugin Beam One teman-teman, dimana di sini ada yang color splasher, supaya kalau kita pembuatan tulangan itu struktural rebel, misalkan kita ingin ubah per warnanya per tulangan dari panjangnya beda-beda, misalkan kita apply color set. Nah di sini udah berubah ya teman-teman. Nah, misalkan kita ini yang cyan, ini pengen yang ungu supaya terlihat, ini yang kuning. Nah ini mungkin yang hijau, apply. Nah kita bisa lihat di sini tulangannya itu dibagi warna-warnanya per panjangnya. Mungkin yang cyan tidak terlalu terlihat, kita coba ubah.
Oh ya udah nggak apa-apa, gini aja supaya tidak ribet gitu ya. Nah ini kan selain memperbagus tampilan juga ini mempermudah kita ingin mengubah yang mana seperti itu teman-teman. Selanjutnya mungkin ya teman-teman, karena di sini plat kita juga sudah pernah membuat, namun di sini belum belum terlalu benar kita membuatnya, atau mungkin sudah benar di sini sudah bisa dibuat lebar. Daripada kita membuat ulang dari awal, kita delete saja untuk kita copy bagian bawahnya ke atas seperti itu ya teman-teman. Nah di sini juga perlu kita perhatikan lagi di level 3 nya, karena si baloknya ini belum sejajar dengan ini, karena di plat sebelumnya kan kita sejajarkan, kita bisa align tujuannya ininya di yang ini. Nah seperti itu, yang ini juga sama tujuannya ini sini. Nah itu perlu diperhatikan ya teman-teman. Nah ini udah sesuai seperti settingan yang level 2, kita bisa lihat di sini. Nah ini di sini baloknya ada di sini ya teman-teman. Nah mungkin kalau sudah seperti itu kita bisa X aja di sininya. Nah kita bisa blok lagi, salah, oke, kita blok lagi, kita filter. Nah di sini yang kita pilih itu struktural framingnya yang dimatikan saja, karena kita ingin mengcopy floors atau plat lantainya. Struktur area reinforcement itu yang dimaksud dari sistem tadi, jadi kita sekalian copy sistemnya, copy tulangannya, dan juga copy dinding list plannya seperti itu ya teman-teman. Kita oke kan, ini udah kepilih. Nanti kita kopinya bukan yang ini tapi yang ini, copy to clipboard. Nanti kita di sini paste select level. Tentu saja saya akan mengingat. Nah untuk levelnya kita pilih di level 3, kita oke kan. Nah di sini sudah otomatis tercopy ya teman-teman, kita bisa lihat di sini. Nah, untuk view-nya kita ingin samakan juga, kita blok, kita filter, struktur lebar kita pilih, lebarnya udah dipilih, kita visibility-nya kita solid. Oke. Nah di sini kita mungkin ingin warnain lagi supaya bagus. Di sini kita ke beam 1, color splacer, lebar, bar length. Ini mungkin tadi kurang kelihatan yang ini. Kuning, ini hijau. Nah jadinya seperti ini ya teman-teman. Sudah terlihat perbedaan-perbedaan dari tiap tulangan berdasarkan panjangnya. Nah mungkin selanjutnya kita akan membuat sebuah schedule-nya. Caranya sama ya teman-teman, nanti kita lihat di project browser-nya. Di sini kita cari schedule-nya. Nah di sini kita klik kanan, new schedule. Nah kita cari sebentar ya teman-teman. Nah di sini kita cari strukturnya, struktural rebar. Oke. Nah yang dimasukkan mungkin pertama kita per tipe, lalu kita masukkan juga diameternya, bar diameter, dan juga bar length. Nah mungkin di sini untuk bar length itu kan panjang dari tiap tulangannya. Nah kalau kita ingin untuk scheduling untuk RAB, yang dibutuhkan sebetulnya adalah total bar length. Jadi kita masukkan juga, kita masukkan gini, kita urutkan per tipe, total bar length-nya di bawah. Oke, kita buat schedule-nya.
Nah, seperti ini teman-teman sudah jadi. Nah, mungkin kita ingin langsung edit aja di 3D-nya karena kita ingin buat schedule per lantai. Biasanya kan seperti itu ya teman-teman. Kita pilih dari tulangannya dulu. Caranya apa? Karena di sini kita kalau untuk tulangan gitu kita di sini partitionnya nggak per level gitu ya teman-teman. Beda dari kayak kolom balok, nanti kita bisa setting levelnya. Nanti kita bisa urutkan. Nah, mungkin kita bisa inisiasikan di sini ada namanya komen kita namain di sini kan lantai 2, kita ketik lantai 2, bentar, apply. Nah, di sini sudah dinamakan. Lalu kita juga pilih di sininya untuk lantai 3. Untuk lantai 3 kita namakan lantai 3. Nah, sudah mungkin teman-teman. Nah, di sini baru kita ubah schedule-nya supaya kita ingin urutkan kan biasanya per lantai atau per panjang atau per apa, nanti kita bisa edit secara maksimal. Di sini kita bisa edit dulu fields-nya untuk kita masukkan komennya. Komen ada di C, di sini kita masukkan, kita urutkan per lantai karena komen itu termasuknya lantai teman-teman. Nah, di sini sudah ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Lantai 2, lantai 3, lantai 1-nya tidak ada, nanti kita filternya filter sorting atau groupingnya kita bisa by comment. Ini bebas, header footer ininya bebas. Kalau saya ingin complete aja di sini kita oke kan. Oke. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Per lantai 2 segini, per lantai 3 segini. Nah, mungkin kita juga ingin perpanjang bar length di sini, footernya aja, totalnya aja. Oke, nah di sini perpanjangnya juga ada. Nanti kita formatting juga di sini untuk total barnya untuk dikalkulasikan calculate total. Nanti ada totalnya. Di sini untuk lantai 2 totalnya sekian dan lantai 3 totalnya sekian. Nah, mungkin untuk kita ingin lihat di sini mungkin kita ingin di sini kita pilih WTF. Nah, mungkin kita ingin lihat untuk yang ini yang mana, nanti bisa terlihat di sininya ini yang mana itu ya teman-teman. Ini lantai 3, misalkan lantai 2 yang ini teman-teman, lantai 2 yang ini, lantai 2 ini, atau yang ini dan yang ini. Nah, seperti itu ya teman-teman, kita bisa lihat udah terintegrasi seperti itu. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan mungkin masih banyaknya kekurangan. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.